Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sewita Wahyuli, NIM 19002094, Prodi Administrasi Pendidikan, ingin mempresentasikan materi mengenai perangkat pembelajaran. Eh, yang pertama ada itu pengertian perangkat pembelajaran. Perangkat pembelajaran adalah komponen yang harus disiapkan oleh guru sebelum melaksanakan pembelajaran. Lebih lanjut, menurut beberapa para ahli, yaitu menurut Zuhdan dan kawan-kawan tahun 2011, perangkat pembelajaran adalah alat atau perlengkapan untuk melaksanakan proses yang memungkinkan pendidik dan peserta didik melakukan kegiatan pembelajaran. Perangkat pembelajaran menjadi pegangan bagi guru dalam melaksanakan pembelajaran baik di dalam kelas, laboratorium, atau di luar kelas. Selanjutnya, menurut Sanjaya tahun 2010, perangkat pembelajaran adalah alat atau perlengkapan untuk melaksanakan proses yang memungkinkan pendidik dan peserta didik melakukan kegiatan pembelajaran. Jadi, dapat disimpulkan bahwa perangkat pembelajaran adalah serangkaian media atau sarana yang digunakan dan dipersiapkan oleh guru dan siswa dalam proses pembelajaran di kelas. Sedangkan pengembangan perangkat pembelajaran adalah serangkaian proses atau kegiatan yang dilakukan untuk menghasilkan suatu perangkat pembelajaran berdasarkan teori pengembangan yang telah ada. Selanjutnya mengenai komponen perangkat pembelajaran. Secara umum, komponen perangkat pembelajaran ini terbagi menjadi 6 kategori. Yang pertama ada silabus, yang kedua ada rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP, yang ketiga ada bahan ajar atau buku ajar, yang keempat ada lembar kerja siswa atau LKS, yang kelima ada media pembelajaran, yang keenam ada instrumen penilaian. Secara pokok, perangkat pembelajaran ini juga terbagi menjadi 4 komponen. Yang pertama ada itu rencana pelaksanaan pembelajaran atau lesson plan. Rencana pelaksanaan pembelajaran yaitu panduan langkah-langkah yang akan dilaksanakan oleh guru dalam kegiatan pembelajaran yang disusun dalam skenario kegiatan. Rencana pelaksanaan pembelajaran ini disusun untuk setiap pertemuan yang terdiri dari 3 rencana pembelajaran, yaitu masing-masing dirancang untuk pertemuan selama 90 menit atau 135 menit. Adapun komponen rencana pembelajaran yaitu yang pertama standar kompetensi dan kompetensi dasar. Dalam hal ini kita harus memilih dari kurikulum. Yang kedua pokok bahasan, yang ketiga indikator, yang keempat model pembelajaran, yang kelima skenario pembelajaran, dan yang keenam media pembelajaran, yang ketujuh sumber pembelajaran, dan yang terakhir penilaian hasil belajar. Komponen selanjutnya yaitu ada lembar kerja siswa. Lembar kerja siswa adalah panduan siswa yang digunakan untuk melakukan kegiatan penyelidikan atau pemecahan suatu masalah. LKS dapat disusun dengan bersifat panduan tertutup yang dapat dikerjakan siswa sesuai dengan tuntutan yang ada, atau dapat juga LKS yang bersifat semi terbuka. LKS model ini memberi peluang bagi siswa untuk mengembangkan kreativitasnya, walaupun masih ada peranan guru dalam memberikan arahan. Komponen selanjutnya yaitu ada buku siswa. Buku siswa merupakan buku panduan bagi siswa dalam kegiatan pembelajaran yang memuat materi pelajaran, kegiatan penyelidikan berdasarkan konsep dan contoh-contoh penerapan dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya ada komponen tes hasil belajar. Perangkat pembelajaran juga dilengkapi dengan alat evaluasi berupa tes hasil belajar yang dapat digunakan untuk mengukur ketuntasan belajar siswa pada materi pokok pada SMP rintisan sekolah bertaraf internasional. Tes hasil belajar yang baik itu mencakup yaitu soal-soal yang disajikan sesuai dengan tujuan tes, soal-soal yang disajikan sesuai dengan pokok bahasan, batasan soal-soal dirumuskan dengan jelas, materi pembelajaran representatif, petunjuk mengerjakan soal dinyatakan dengan jelas, kalimat soal tidak menimbulkan penafsiran ganda,
rumusan pertanyaan soal menggunakan kalimat tanya atau perintah yang jelas, gambar, grafik, tabel, atau diagram terbaca dengan jelas, penggunaan bahasa sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia yang berlaku dan benar, penggunaan bahasa sederhana dan mudah dimengerti, penggunaan istilah yang dikenal siswa, dan waktu yang digunakan juga sesuai. Selanjutnya, kita akan mengetahui apa itu pengertian komponen pembelajaran. Di sini menurut beberapa ahli, yang pertama menurut Omar Hamalik tahun 2011, komponen pembelajaran adalah kombinasi yang tersusun meliputi unsur-unsur manusiawi, material, fasilitas, perlengkapan, dan prosedur yang saling mempengaruhi untuk mencapai tujuan pembelajaran. Yang kedua, menurut Gagne tahun 1977, metode pembelajaran menurut Gagne adalah seperangkat peristiwa-peristiwa eksternal yang dirancang untuk mendukung beberapa proses belajar yang bersifat internal. Yang ketiga, menurut Munif Chatib, metode pembelajaran merupakan proses transfer ilmu dua arah antara guru sebagai pemberi informasi dan siswa sebagai penerima informasi. Dan yang terakhir, menurut Warsita, metode pembelajaran menurut Warsita merupakan suatu usaha untuk membuat peserta didik belajar atau suatu kegiatan untuk membelajarkan peserta didik. Selanjutnya ada itu tujuan komponen pembelajaran. Yang pertama terdiri dari 4 tujuan. Yang pertama memudahkan dalam mengkomunikasikan. Maksudnya ialah kegiatan belajar mengajar pada siswa sehingga dapat melakukan perbuatan belajarnya secara lebih mandiri. Yang kedua, memudahkan guru memilih dan menyusun bahan ajar. Yang ketiga, membantu memudahkan guru menentukan kegiatan belajar dan media pembelajaran. Dan terakhir, memudahkan guru mengadakan penilaian. Selanjutnya itu ada macam-macam komponen pembelajaran. Yang pertama yaitu kurikulum. Kurikulum di sini adalah salah satu komponen dari komponen pembelajaran karena kurikulum sebagai rancangan pendidikan mempunyai kedudukan yang sangat strategis dalam sebuah aspek kegiatan pendidikan. Selanjutnya yaitu ada guru. Peranan guru tidak hanya terbatas sebagai pengajar atau penyampai ilmu pengetahuan, tetapi juga sebagai pembimbing, pengembang, dan pengelola kegiatan pembelajaran yang dapat memfasilitasi kegiatan belajar siswa dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Yang ketiga ada siswa. Siswa atau murid biasanya digunakan untuk seseorang yang mengikuti suatu program pendidikan di sekolah atau lembaga pendidikan lainnya di bawah bimbingan seseorang atau beberapa guru, yang artinya murid juga menjadi komponen dalam pembelajaran. Yang keempat ada metode pembelajaran. Metode pembelajaran adalah cara yang dapat dilakukan untuk membantu proses belajar mengajar agar berjalan dengan baik. Metode-metode tersebut antara lain metode tanya jawab, metode diskusi. Selanjutnya ada materi pembelajaran. Materi juga merupakan salah satu faktor penentu keterlibatan siswa. Adapun karakteristik dari materi yang bagus menurut Hutchinson dan Waters adalah adanya teks yang menarik, adanya kegiatan atau aktivitas yang menyenangkan serta meliputi kemampuan berpikir siswa, memberi kesempatan siswa untuk menggunakan ilmu pengetahuan dan keterampilan yang sudah mereka miliki, materi yang dikuasai baik oleh siswa maupun guru. Selanjutnya ada alat pembelajaran atau media. Media adalah alat perantara untuk menyampaikan pesan atau informasi. Seorang pengajar tidak akan terlepas dari yang namanya media pembelajaran. Seorang guru juga media pembelajaran. Itulah mengapa media menjadi komponen pembelajaran. Kata media berasal dari bahasa Latin dan merupakan bentuk jamak dari medium yang secara harfiah berarti perantara atau pengantar. Jadi media adalah perantara atau mengantar pesan dari pengirim kepada penerima pesan. Media pembelajaran adalah perangkat lunak atau perangkat keras yang berfungsi sebagai alat belajar atau alat bantu belajar. Selanjutnya ada evaluasi.
Istilah evaluasi berasal dari bahasa Inggris yaitu evaluation. Menurut Wan dan Brown, evaluasi adalah suatu tindakan atau suatu proses untuk menentukan nilai dari suatu hal. Ada pendapat lain yang mengatakan bahwa evaluasi adalah kegiatan mengumpulkan data seluas-luasnya yang bersangkutan dengan kapabilitas siswa guna mengetahui sebab akibat dan hasil belajar siswa yang dapat mendorong dan mengembangkan kemampuan belajar. Selanjutnya, ada hubungan antar masing-masing komponen pembelajaran. Dari semua komponen pembelajaran, antara komponen yang satu dengan yang lain memiliki hubungan yang saling keterkaitan. Guru sebagai ujung tombak pelaksanaan pendidikan di lapangan sangat menentukan keberhasilan dalam mencapai tujuan pendidikan. Tidak hanya berfungsi sebagai pelaksana kurikulum, guru juga sebagai pengembang kurikulum. Dan yang terakhir ada contoh perangkat pembelajaran. Yang pertama yaitu perangkat pembelajaran untuk PAUD. Adapun perangkat pembelajaran TK atau PAUD K13 diantaranya sebagai berikut materi dan indikator, Prota semester 1, 2, dan 3, Promes semester 1, 2, dan 4, RPPH semester 1, 2, dan 5, RPPM semester 1, 2, dan 6, dan lain-lainnya. Selanjutnya perangkat pembelajaran untuk SD. Perangkat pembelajaran ini telah disesuaikan dengan kurikulum 2013 serta kurikulum 2006. Dan perangkat pembelajaran tersebut antara lain buku guru, buku siswa, silabus atau alur tujuan pembelajaran, program tahunan, program semester, jurnal, pemetaan KI dan KD, atau capaian pembelajaran, kalender pendidikan, RPP, modul, kisi-kisi soal PTS, kisi-kisi soal yang lainnya. Selanjutnya ada pun isi perangkat pembelajaran SMP, yaitu terdiri dari akreditasi SMP panduan penilaian, Permendikbud nomor 20 tahun 2016 SKL, Permendikbud nomor 21 tahun 2016 standar isi, ada standar penilaian, ada penilaian hasil belajar, buku guru, buku siswa, RPP, silabus, dan masih banyak lagi. Selanjutnya ada pun isi perangkat pembelajaran SMA, yaitu terdiri dari akreditasi SMA panduan penilaian, standar isi, standar penilaian, penilaian hasil belajar, buku guru, buku siswa, RPP, silabus, pemetaan, analisis alokasi waktu, analisis kompetensi, dan lain-lain. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila banyak kata-kata yang salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.